Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada perkataan Ustadz Abi Qasim Al-Kushairi, yang mana beliau rahimahullahu ta'ala, beliau mendefinisikan apa itu ikhlas. Dan sekarang mari kita dengarkan definisi ikhlas menurut Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala. Qala, al-ikhlasu, yang dimaksud dengan ikhlas, istiwa'u af'alil abdi fid dhahiri wal batin. Istiwa, samanya perbuatan seorang hamba fid dhahir wal batin, baik lahiriahnya atau batinnya. Artinya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Yaitu seseorang mau di depan atau di belakang atau di hadapan orang atau tidak ada orang yang melihatnya, itu tujuannya sama, tetap mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga namanya orang ikhlas adalah orang yang ucapannya, perbuatannya, baik yang zahir dengan yang batin sama. Ada seseorang yang ketika di hadapan orang lain mengatakan bahwasannya saya ikhlas, tapi ketika orang tersebut atau dia sendirian atau dia bersama dengan komunitas yang lain, dia mengatakan, "Oh, saya kemarin itu nggak ikhlas sih. Saya sebenarnya bantu itu ya gimana ya? Ya biar saya inilah dapat jabatan, biar saya ini dekat sama bapak pimpinan, biar saya bisa disebut orang yang dermawan." Maka itulah yang dinamakan ikhlas, baik lahiriahnya atau batiniahnya itu sama, istiwa, tidak ada bedanya. Dan diriwayatkan dari Dhinnun rahimahullahu ta'ala, salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi waddammi minal amah wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal wa i'tida'u thawabil a'mali fil akhirah. Imam Dhinnun rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada 3 tanda seseorang dikatakan orang tersebut itu ikhlas. Yang pertama adalah istiwa'ul madah waddam fil amah. Sama saja, mau dia dipuji, mau dia dicela, tidak akan mempengaruhi dirinya, tidak akan mempengaruhi iktikadnya, tidak mempengaruhi niatnya. Maka orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas adalah mau misalnya saya ini rajin sholat, saya ini baca Al-Quran, saya ini menghafal Al-Quran, saya nggak peduli mau orang mencerca saya, mau orang meremehkan saya, mau orang memuji saya. Oh, Masya Allah, bacaannya Zen itu bagus sekali gitu. Atau ada yang mengatakan misalnya bacaannya Fauzi itu jelek gitu.
nggak peduli. Kok toh saya ini baca Al-Quran kan mengharap pahala dari Allah, mengharap wajah Allah. Orang mau menjelek-jelekkan saya, mau memuji saya, itu juga tidak ada manfaatnya sedikit pun, nggak masalah. Terkadang orang zaman sekarang tuh mengatakan mau kamu dipuji atau tidak nggak mempengaruhi, nggak membuat kamu kaya. Beda kalau misalnya antum dapat pujian terus antum jadi kaya, atau antum dijelek-jelekkan kemudian antum jadi miskin, itu mungkin ada efeknya, walaupun itu juga tidak ikhlas gitu loh. Orang kadang kalau udah cuek, nggak usah dipedulikan omongannya, nggak bikin kaya juga kok, nggak bikin kita miskin, nggak bikin kenyang juga gitu. Itu maksudnya orang udah cuek, nggak peduli dengan mau mujikah, mau pujian, mau celaan yang dia dapatkan, dia tidak peduli. Wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Ciri yang kedua orang yang ikhlas, kata Imam Ad-Dunnun, bahwasannya dia senantiasa lupa tentang amalan kebaikannya. Artinya bagaimana? Kalau dia sudah melakukan amal kebaikan, ya sudah, lupakan. Sedekah ya sudah, itu amalan lalu, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah disebut-sebutkan. Dia dulu itu kalau bukan karena saya nggak bakalan sukses. Dia dulu itu ya waktu sekolah itu bodoh. Akhirnya dia tak ajari matematika. Karena tak ajari matematika, ikut les sama saya, tak lesin, tak ajari gratis, nggak bayar. Akhirnya dia bisa lulus SMA. Sekarang coba lihat dia jadi bos besar. Itu amalan dulu 10 tahun, 20 tahun yang dia sudah. Maka ketika kita berbuat baik, tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku memberi makan kepada orang miskin, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku bantu kalian, memberi makan kepada kalian liwajhillah, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya nggak mengharap mau kamu mengucapkan alhamdulillah atau kamu bersyukur kepada saya, nggak peduli. Itulah ciri orang yang ketika berbuat amal itu seperti itu. Mau yang kita bantu terima kasih ya, atau nggak mengatakan sama sekali, nggak masalah. Toh kita ketika berbuat baik itu hubungan kita dengan Allah, bukan kita dengan orang yang kita bantu. Justru ketika ada orang yang bisa kita bantu, harusnya kita bersyukur. Coba bayangkan kalau di dunia ini nggak ada orang yang bisa kita bantu, kita mau bantu siapa? Kan kalau bantu orang, itu kan harus cari orang yang, mohon maaf, di bawah kita. Iya kan? Kalau orang setara dengan kita kan belum tentu mau dibantu. Mau tak bantu enggak? Oh enggak, aku udah bisa. Iya kan? Bisa nggak? Jadi nggak bantu? Nggak jadi. Atau misalnya, sini tak bantuin. Enggak, cuman S1, saya aja udah S3. Iya kan? Karena dia lebih tinggi. Maka harusnya ketika ada orang yang bisa kita bantu, ya bersyukur. Mau orang tersebut mengucapkan, memuji kita atau tidak, ya nggak peduli. Itu urusan lain. Namun memang adabnya ketika seseorang dibantu oleh orang lain adalah dia mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. La yashkuru man la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan orang tersebut bersyukur kepada Allah ketika dia tidak mau bersyukur atas bantuan orang lain. Walaupun dia secara etika dia nggak beradab, tapi toh ini kita, tujuan saya karena Allah, hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada hubungan saya dengan dia, nggak ada. Karena ini murni amal. Beda kalau misalnya antum bantu sejak awal, saya bantu ini ya pengen mengharap imbalan, itu beda lagi. Terkadang kita mengharap imbalan, belum tentu yang kita harapkan itu seperti apa yang kita bayangkan. Maka kalau amalan-amalan yang lebih baik untuk kita ikhlas, lebih baik untuk ikhlas daripada kita mengharapkan imbalan yang belum tentu bisa kita raih.
Wa iqtida'u thawabil a'mali fil akhirah. Dan ciri yang ketiga iqtida', yaitu dia mengharap thawab, pahala atas amalannya itu di akhirat. Tadi inna manut'imukum liwajhillah, dia nggak peduli. Yang saya harapkan ridho Allah, yang saya harapkan agar nanti ketika saya di akhirat saya jadi orang yang bahagia, saya jadi orang yang sukses di akhirat. Tidak masalah, saya di dunia orang biasa-biasa saja, tapi yang penting jangan sampai di akhirat saya jadi orang yang merugi. Itulah prinsip seorang muslim sejati. Di dunia nggak sukses tidak masalah, tapi jangan sampai ketika kita di akhirat kita jadi orang yang paling merugi. Wa an Fudail ibn al-Iyad, diriwayatkan dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, qala tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wa ikhlasu ayu afiyakallahu ta'ala minhuma. Imam Fudail bin Iyad mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas adalah ketika seseorang meninggalkan suatu perbuatan li ajlin nas, karena ada orang lain, sebab orang lain, maka itu disebut riya. Contoh, antum aslinya mau sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Tiba-tiba antum sholat tahiyatul masjid, samping antum ada bapak ketua yayasan. Waduh, saya nggak jadi sholat tahajud lah, nggak jadi sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Saya takut riya. Itu sejatinya antum riya, antum sudah pamer. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan ketika antum berbuat suatu perbuatan karena disebabkan orang lain, itu adalah bentuk kesyirikan. Antum mau sholat tahiyatul masjid, wah, mumpung ada Ustadz Askar, saya halaqah sama beliau, saya tak pura-pura sholat, habis saya pura-pura sholat kayak ngantuk, muka lemes. Oh, ini berarti malam habis murojaah beneran ini, karena dapat jatah setoran pertama. Wah, ini berarti serius ini. Wah, itu syirik. Karena apa? Kita berbuat baik karena manusia, sengaja memperlihatkan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, atau mumpung ada ustadz, saya tak sholat, saya tak bagus-bagusin, tak lama-lamain, biar apa? Ini Masya Allah, ini berarti kalau sholat ini sholatnya lama. Kalau sholatnya lama berarti hafalannya banyak ini. Apalagi kalau antum sengaja sholat di samping bapak calon mertua, jadi itu antum. Nah, inilah dimaksud dengan syirik. Orang yang berbuat baik karena sebab orang lain itu syirik. Kalau antum meninggalkan perbuatan karena sebab orang lain, itu adalah riya. Nah, lantas bagaimana dengan ikhlas? Wal ikhlasu ayyuwafiyakallahu ta'ala minhuma. Yang dikatakan sebagai bentuk keikhlasan, amalan ikhlas adalah seseorang ayyuwafiyaka, yaitu engkau bisa menggabungkan keduanya. Maksudnya bagaimana? Istiwa'ul af'alil abdi fid dhahir wal batin. Sama saja, mau ada orang, nggak ada orang, nggak peduli. Mau saya datang ke sini niatnya tahiyatul masjid karena ini sunnah, bukan karena ada Ustadz Fulan, bukan karena ada bapak ketua yayasan, saya nggak jadi sholat tahiyatul masjid, nggak peduli. Wa an Sahal at-Tustari rahimahullahu ta'ala, nadaral aqyasu fi tafsiri al-ikhlas falam yajidu ghaira hada an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyati lillahi ta'ala wahdah. Sahal at-Tustari rahimahullahu ta'ala mengatakan, nadaral aqyas, para orang-orang cerdas, para orang-orang ahli hikmah, para ulama, ketika beliau menafsirkan kata ikhlas, maka tidak didapati sebuah makna tafsiran yang paling cocok
untuk mendefinisikan ikhlas tersebut, kecuali hendaklah harakatuhu, gerakannya, perbuatannya, wasukunuhu, atau dia meninggalkan suatu perbuatan, fisirlihi wa alaniyatihi, baik nampak ataupun tidak, baik di depan kamera atau tidak, lillahi ta'ala wahdah, tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yumazijuhu syai'un, yang mana amalannya tersebut tidak tercampuri sesuatu pun. La nafsun wala hawa wala dunia, tidak karena disebabkan manusia atau mengikuti hawa nafsu atau karena dunia. Hawa nafsu misalnya nafsun karena sebabkan manusia, ini mumpung ada bapak calon mertua, mumpung. Atau antum sengaja sholat di suatu masjid, sengaja sholat di situ karena apa? Antum sholat di situ karena pengen ketemu dengan fulanah, ya. Atau wala hawa, atau hawa nafsu, pokoknya saya pengen sholat di situ biar apa? Biar saya lama-lama bisa jadi imam di masjid tersebut. Tujuannya Pak, saya menuruti hawa nafsu. Pakai, orang kan sekarang kan kelihatan alim itu kan gampang, tinggal pakai peci, kemudian peci atau songkok, kemudian pakai baju koko, pakai sarung, kemudian ngomongnya itu sedikit dibuat-buat. Gimana ya? Siap akhi, terima kasih akhi. Kemudian bahasanya itu kan di bahasa ikhwan, jazakumullah akhi, syukran akhi, antum mau kemana akhi, habis ini akhi ya. Itu mudah gitu loh. Zaman sekarang itu mudah, kamuflase itu sangat mudah gitu loh. Orang mau jadi apapun itu kan mudah sekarang, karena tujuannya apa? Hawa, agar saya dianggap sebagai seorang ustadz, seorang dai. Wala dunia, atau agar saya mendapatkan dunia, jabatan saya naik. Ketika ada pengumuman mau kenaikan pangkat jabatan, akan ada semua karyawan itu hasil kerjanya akan dicek semua. Nah, ketika itu tiba-tiba ada salah seorang di antara karyawan tiba-tiba jadi alim. Ayo, udah, ini sudah waktunya sholat. Dunia itu nggak dibawa mati. Ayo, sekarang kita sholat. Karena apa tujuannya? Biar bosnya lihat, oh ini masya Allah ini. Padahal sebentar lagi ada promosi kenaikan jabatan. Dia nggak peduli. Waktunya sholat, ayo sholat. Mas, ayo mas, sholat mas. Udah mas, tinggalin. Dunia itu nggak dibawa mati. Insya Allah. Asik sekali kan? Luar biasa. Wa anis Sarli, dan diriwayatkan dari Imam Sarli rahimahullahu taala, la ta'malu linnasi syai'an, janganlah engkau melakukan sesuatu disebabkan manusia, wala tatruku lahum syai'an, dan janganlah engkau meninggalkan sesuatu karena disebabkan orang tersebut, wala tu'ti lahum syai'an, dan janganlah engkau memberi sesuatu kepada mereka sesuatu pun, wala takshif lahum syai'an, dan janganlah engkau membuka sesuatu kepada mereka. Wa anil Kusyairi qala aqallu sidqi, derajat Imam Al-Kusyairi mengatakan aqallu sidqi, derajat yang paling rendah as-sidqi, seseorang yang dikatakan orang yang jujur. Nah, coba ini antum cek ini. Antum itu termasuk orang yang jujur atau tidak? Orang yang jujur, tingkatan orang jujur yang paling rendah, seminimalnya orang jujur itu adalah istiwa usirli wal alaniyah, sama di depan orang, sama di belakang, itu sama. Jadi kalau antum misalnya ada teman antum tiba-tiba pura-pura baik, ketika teman antum pergi, antum berundel, ini ramah ini, sengaja tak baik-baikin biar dia betah di sini. Nah, itu
Itu bukti bahwasanya antum tuh bukan orang yang jujur sejatinya. Coba dicek, nggak usah nunjuk temennya, nggak usah fulan, tunjuk diri sendiri. Toh kalau antum nunjuk orang lain, misalnya nunjuk begini, yang teman yang antum tunjuk itu cuma 1 jari, 4 jarinya itu antum gitu. Atau paling nggak 2 itu ke teman antum, 3-nya antum. Lebih banyak mana? Iya. Maka seringkali orang yang suka nunjuk-nunjuk, kadang dia sendiri adalah pelakunya, oknumnya. Ya, udah senyum-senyum ya. Maka saya katakan, ini pelajaran ini tuh bukan untuk apa ya? Bukan untuk kita menjudge seseorang, kamu nggak ikhlas, kamu ini. Udah, daripada antum menjudge orang lain yang belum tentu sebagaimana mestinya sesuai realitanya, sudah antum mending itu saya mau ini beramal di depan orang sama di belakang beda, itu saya, bukan fulan, bukan orang lain. Wa anil Haris al-Muhasibi, dan Haris al-Muhasibi mengatakan, ini Haris al-Muhasibi ini Masya Allah ini, Haris Muhasibi ini adalah orang yang terkenal. Ini ahli apa ya? Kalau orang zaman saya nyebutnya apa ya? Jadi kalau dia menasehati itu bisa membuat orang lain itu sampai menangis, terseduh-seduh. Apa itu? Apa? Ya ahli-ahli muhasabah gitu. Makanya kan namanya kan Al-Haris Al-Muhasibi. Nama aslinya Haris Al-Muhasibi karena orang yang ketika mendengar ucapannya itu bisa sampai nangis, tersenduh-senduh itu, seakan-akan ikut larut, sedih sekali. Ngomongnya lembut, bisa menyentuh hati, bisa membuat orang itu mudah nangis, mudah ingat akhirat gitu. Ini Haris Al-Muhasibi. Beliau mengatakan, as-sadiqu huwallazi la yubali walau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi. Yang dikatakan sebagai orang yang jujur, huwallazi la yubali, dia tidak memperdulikan kalau seandainya kharaja kullu qadrin, kalau seandainya semua kotoran itu keluar, fi qulubil khalqi, semua kotoran manusia itu keluar, min ajli salahi qalbihi, dia tidak akan memperdulikan. Misalnya semua kotoran manusia itu keluar dengan tujuan apa? Yang penting hati saya selamat. Maksudnya bagaimana? Kadang orang, ada tipe-tipe orang itu ketika mengumpat, semua unek-uneknya itu semuanya dikeluarkan sampai kata-kata kotor. Makanya kotoran, maksudnya di sini kotoran itu sampahnya, kata-kata yang nggak manfaatnya, celaannya, kemudian ejekannya, fitnahnya, semua dilimpahkan. Nggak masalah kamu mau mengatakan saya apapun, nggak masalah. Yang penting hati saya tidak demikian, saya tidak seperti itu, saya tidak akan membalas apa yang kamu ucapkan. Kan seringkali orang ketika dikata-katain oleh orang lain, dasar kamu ini, dasar kamu itu, kadang kan kita ikut terpancing kan, langsung, ya kamu apa? Kamu lebih lagi, misalnya orang ngomong kamu B2, loh, kamu bapaknya B2 gitu. Antum tahu B2 ya? Nah, kalau nggak tahu ya sudah, alhamdulillah. Kan makanya kalau orang biasanya kalau ngejek kita, misalnya dasar anaknya ini, lah kamu anaknya ini, iya kan? Nah, kalau antum diejek oleh orang lain, kira-kira antum balasnya setimpal atau lebih parah? Kayaknya itu saya belum pernah menemukan yang kalau balas itu setimpal. Saya diejek ini, saya ngejeknya ini, nggak ada. Saya belum pernah nemu. Semoga suatu saat saya ketemu. Kalau antum misalnya balasnya setimpal, itu kan sudah apa ya? Sudah fair ya, sudah adil ya. Permasalahannya, untungnya buat antum tuh apa? Apakah antum setelah itu lega, puas? Enggak. Yang ada setelah itu
hubungan antum dengan orang yang antum jelek-jelekkan tadi itu malah semakin renggang. Padahal faktanya di lapangan, orang kalau diejek oleh orang lain, maka balasannya itu lebih dahsyat, bisa 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya, atau berkali-kali lipat. Lah kalau kita kan namanya orang itu kan kalau namanya kisos, itu kan kisos kan adil ya. Apa yang diambil oleh orang lain ya kita ambil balik kan. Kalau antum diejek kemudian antum membalasnya setimpal, hati antum kan nggak akan puas juga tidak. Yang ada malah semakin renggang. Kemudian di sisi lain antum telah hilang dari diri antum apa? Kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Mau kapan lagi coba ketika orang-orang ngata-ngatain antum, menjuluki antum dengan berbagai macam lakop, kemudian antum bisa sabar? Kalau tidak sekarang. Padahal kita hidup di dunia itu orang-orang yang semodel itu bukan cuma 1-2, ada ribuan, bahkan bisa jutaan. Semua orang mau antum tanggepin omongannya. Capek antum nggak jadi fokus ibadah, antum nggak jadi fokus untuk upgrade diri, antum nggak jadi fokus untuk mengejar cita-cita antum. Yang antum dapatkan apa? Penyesalan. Saya dulu terlalu sibuk dengerin kata orang lain, saya dulu terlalu sibuk menanggapi komentar orang lain. Yang rugi siapa? Antum sendiri. Padahal sejatinya nggak ada manfaatnya. Wala yuhibbu ittila'in nasi ala mathakilid dzarri min husni amalihi. Dan dia tidak suka untuk ittila, menampakkan kepada manusia ala mathakilid dzarri min husni amalihi. Dia tidak mau menampakkan kesusahan-kesusahan yang dia dapatkan karena dia takut amal kebaikannya itu akan ternodai. Jadi kalau antum misalnya bantu orang lain, nggak usah disebutkan saya itu ya bantu dia sudah apa ya, kalau Jawa itu kan tak rewangi itu. Tak rewangi apa bisa? Saya bantu dia itu sudah saya sampai saya demi bantu dia, saya ini sudah berkorban meninggalkan ini itu ini demi bantu dia loh. Sekarang dia malah nusuk saya. Gak usah disebutkan kesusahan-kesusahan yang antum alami ketika bantu orang lain, gak usah. Itu malah bisa menghapus amal kebajikan antum. Wala yakrahu ittila'un nasi ala syai'i min amalihi. Sebagaimana dia tidak mau menampakkan, memperlihatkan kepada manusia ala syai'i min amalihi, sebagaimana dia tidak mau menampakkan kepada manusia atas amalan keburukannya. Kita bantu orang lain itu kan kita nggak mau tidak menampakkannya, sebagaimana kita juga tidak mau menampakkan dosa kita gitu loh. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Setiap umat itu sejatinya adalah dimaafkan dosanya, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang sengaja untuk menampakkannya. Maka sebagaimana aib antum itu tidak mau diketahui, ya begitu juga dengan amalan antum. Pertanyaannya begini, ketika antum sudah beramal, kemudian antum mendapati berbagai macam rintangan dalam beramal tersebut, pertanyaannya, apakah amalan antum itu pasti diterima? Kan belum tentu. Sebagaimana pula keburukan antum juga belum tentu dianggap sebagai keburukan. Bisa jadi antum melakukan keburukan tersebut karena ya antum nggak tahu, murni nggak tahu, bukan nggak mau tahu,
pura-pura nggak tahu. Insya Allah kalau antum itu murni nggak tahu, antum sudah berusaha mencari yang benar, kemudian antum terjatuh, kemudian antum beristighfar, insya Allah Allah ampuni dosa antum. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa, cuma salah ini aja kecil, ini tinggal tobat, ini jadi masalah. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum. Karena sejatinya bencinya dia itu adalah salah satu bukti atau dalil bahwasannya dia menginginkan hal yang lebih dari orang yang dia harapkan. Walaysa hada min akhlaqis siddiqin, dan sikap berharap pujian, tidak suka dicela, atau misalnya ketika orang memuji ternyata pujiannya kurang, laisa hada min akhlaqis siddiqin, ini tidak termasuk dari akhlak kebiasaan orang-orang jujur. Wa an ghairihi, dan diriwayatkan ada orang yang mengatakan tentang ikhlas, idza talabtallaha bisidqi wa a'taka mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Apabila engkau meminta Allah Subhanahu wa taala bisidqi, dengan rasa jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu mir'ah, sebuah kaca, tubsiru fiha, yang dengannya engkau bisa melihat segala sesuatu min ajaibid dunya wal akhirah, yang dengannya engkau akan bisa melihat keajaiban dunia dan akhirat. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ganjaran yang lebih baik beribu-ribu kali lipat. Wa aqawilis salafi hada kathiratun asyarna ila hadhil ahrufi minha tanbihan alal matlub. Sejatinya ucapan, perkataan para ulama salaf tentang makna ikhlas ini banyak. Namun di sini kami hanya menyebutkan beberapa hal saja, tanbihan alal matlub, sebagai bentuk memenuhi apa yang diminta. Wa qad dzakartu jumalan min dzalika ma asyarhiha fi awal, dan aku telah menyebutkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan beserta syarahnya fi awwali syarhil muhaddab, pada syarah al-muhaddab. Apa itu syarah muhaddab? Syarah muhaddab itu kitab apa? Syarhul muhaddab. Tentang fikih. Syarhul muhaddab. Syarahnya apa? Al-minhaj. Al-muhaddab apa? Syarhul muhaddab apa? Fikih. Syarhul muhaddab apa? Di situ apa? Ada. Syarhul muhaddab itu adalah karangannya Syarhul muhaddab itu kalau saya tidak salah adalah syarah dari Sahih Muslim. Syarhul muhaddab. Jadi ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ikhlas, beliau menyebutkan berbagai macam perkataan beserta syarahnya dalam kitab Syarhul muhaddab. Wa dhamamtu ilaiha min adabil muallimi wal muta'allim, dan di dalamnya juga aku sebutkan tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang pelajar maupun seorang guru, wal faqih wal mutafaqqih, dan orang yang ingin belajar atau seorang guru atau muridnya, wala yastaghni anhu talibu ilmin wallahu a'lam, yang mana sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan tentang Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi adalah seseorang tokoh yang ketika dia menyampaikan khutbah, menyampaikan ucapan, menasihati orang, itu orang bisa sampai nangis. Dan Al-Haris Al-Muhasibi ini hidup sezaman dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala.
Dan ini terkenal Al-Haris Al-Muhasibi. Ini disebutkan dalam Imam Nawawi dalam bukan Imam Nawawi, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lam Nubala tentang siapa Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi ini adalah seorang tokoh sufi, tasawuf, tarekat, yang mana orang tersebut tuh ketika menasihati orang lain itu benar-benar bisa membuat orang tersebut tuh nangis, sampai sedih, sampai merenung, sampai benar-benar menghayati. Nah, suatu ketika kan Syiar A'lam Nubala itu kan mensifati tentang orang-orang ya, tokoh-tokoh itu siapa, tersifatinya bagaimana. Nah, suatu ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, salah satu di antara imam 4 madhab, beliau penasaran dengan Al-Haris Al-Muhasibi ini. Kok dia ini terkenal banget sampai orang-orang orang-orang itu bisa nangis dibuatnya karena petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya yang luar biasa. Maka suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala itu ditanya, "Wahai Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang Al-Haris Al-Muhasibi?" "Saya tidak tahu Al-Haris Al-Muhasibi. Kalaupun engkau ingin tahu, tolong hadirkan saya di majelisnya Al-Haris Al-Muhasibi." Maka orang yang bertanya tadi mengundang Al-Haris Al-Muhasibi ke rumahnya. Jadi orang yang ngundang itu kan punya rumah itu kebetulan bertingkat. Nah, Al-Haris Al-Muhasibi itu di lantai, mungkin lantai 1 gitu ya, lantai 1 atau di ruangan. Kemudian Imam Ahmad diletakkan di ruangan sebelahnya. Jadi Al-Muhasibi itu diundang ke rumahnya, kemudian diminta untuk memberikan tausiah, nasihat-nasihat, petuah-petuah. Dan saat itu juga orang yang hadir di tempat tersebut tuh nangis semua, termasuk orang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Udah, setelah itu Al-Haris Al-Muhasibi itu pulang ke rumah, jamaah sudah pada pulang. Kemudian orang yang tadi bertanya ke Imam Ahmad bertanya, "Wahai Imam, apa pendapatmu tentang Al-Haris Al-Muhasibi?" Nah, kalau demikian saya bisa menghukumi orang tersebut karena saya tahu siapa yang disebut dengan Al-Haris Al-Muhasibi. Sesungguhnya Al-Haris Al-Muhasibi bukanlah orang yang la yadkuruna illa qalila. Dia orang yang memang bisa membuat kalian itu nangis. Tapi Al-Haris Al-Muhasibi dalam nasihatnya sejatinya dia tidak tahu mana konteks ini akidah, mana ini konteks tauhid, tazkiyah nufusnya itu kosong dari hal-hal yang bermuatan dengan tauhid. Padahal agama Islam ini menekankan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Syiar A'lam Nubala, Al-Haris Al-Muhasibi ini ditulis seorang tokoh sufi yang mana akidahnya itu dipermasalahkan oleh para ulama. Dan itu yang mempersaksikan bukan hanya Imam Ahmad. Ini ngomong, silahkan bisa dicek di Syiar A'lam Nubala. Saya bukan menuduh orang ya, bukan menjelek-jelekan orang. Nah, agama begini, maka tidak menutup kemungkinan orang yang bisa membuat kita ini menangis, tersentuh, namun di sisi yang lain ternyata akidahnya orang tersebut itu bermasalah, akidahnya, pemahamannya itu bermasalah. Maka kalau misalnya kebenaran itu ditinjau dari seberapa banyak orang yang bisa menangis mendengarkan kajiannya, nah ini dalil bahwasannya tidak setiap orang yang hadir kajian bisa menangis. Orang tersebut itu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Namun kita berharap ketika kita misalnya hadir di majelis ilmu, kajian, kemudian hati kita semakin lembut, kita semakin mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, teringat dosa-dosa kita. Kita berharap itu buah keikhlasan kita dalam beramal. Dan itu bisa jadi ya, semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat. Wallahu taala alam bishawab. Ada pertanyaan di sini ikhwah sekalian?
sebelum nanti kita masuk kepada bab tentang ikhlas yang lainnya. Yang mana? Oh, wala yuhibbu itila'in nas ala masakil. Masakil itu apa ya? Beban. Dzali itu halangan, beban rintangan yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Bisa antum cek di terjemahannya itu. Tapi antum jangan sampai terlalu bergantung kepada terjemahan. Karena menerjemahkan sesuatu itu butuh, kan mohon maaf ya, kalau terjemahan kan mau nggak mau kan kita harus segera menerjemahkan. Sedangkan kalau syarah kan lebih enak. Karena apa? Syarah itu kan kita bisa mensyarah maksud dari ucapan penulis itu demikian gitu. Nah, kadang terjemah itu ya sebenarnya ya tidak salah, cuma nggak tepat gitu loh, kurang tepat. Jadi akhirnya maknanya itu bisa jadi bias, ngambang, bisa multi tafsir. Nah, kalau terjemahan itu begitu. Tapi kalau disalahkan, loh, maksudnya bagaimana? Kan bisa diperjelas. Gitu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.